Halo semuanya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini tanggal 4 April 2021, hari Minggu, Sesura bisa menyapa kalian semua di rumah. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau bersama-sama merayakan Hari Paskah di ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Ayo, sebelum kita mulai, jangan lupa disiapkan dulu ya Alkitab. Dan juga jangan lupa kotak persembahan dan uang persembahan. Jikalau sudah, ayo semuanya duduk dengan manis, dengan rapi, dengan sikap yang sopan dan sungguh-sungguh kita mau mulai beribadah. Mari sama-sama kita angkat sebuah pujian terlebih dahulu, Bapa, ku datang padamu. Mari kita sama-sama, kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Engkau adalah Allah yang baik, begitu baik buat kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bisa ada seperti adanya kami sekarang itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dengan taat, dengan sikap hati, dan juga sikap tubuh yang benar datang ke hadirat Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat buat hidup kami. Pimpin dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah cinta bang, hidup pada sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan
Anak-anak, apa arti Paskah buat kalian? Buat Lause, Paskah menunjukkan betapa seriusnya dosa itu, sehingga Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia ini. Setelah dewasa, dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu dan Lause, supaya semua orang yang percaya bisa mendapatkan hidup selamanya suatu saat nanti di surga. Yohanes pasal 3 ayat 16. For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not die but have eternal life. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. For God so loved the world, He gave His only Son, and whoever believes in Him shall not die but has eternal life. Hell is for the love that He has for me. Died on that tree. F is for forgiveness, and now I am free. E is to enjoy being in His company. For God so loved the world, He gave His only Son, and whoever believes in Him shall not die but has eternal life. Anak-anak, Paskah juga berarti kemenangan. Siapa yang menang? Tuhan Yesus telah menang, mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia hidup selama-lamanya, sehingga dia bisa menjadi juru selamat. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, juga Tuhan berikan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Tuhan berikan kita kemenangan saat kita mengandalkan Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
Anak-anak, keselamatan yang kita miliki saat ini bukanlah karena kekuatan dan hebat kita. Ini adalah pemberian Allah yang cuma-cuma. Sehingga ketika kita diberkati dengan banyak hal yang indah, kita perlu memberi segala pujian, hormat, dan syukur kembali kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan lagu Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Anak-anak, semuanya silakan duduk kembali. Anak-anak, menurut kamu, siapakah Yesus itu? Setiap orang punya cerita sendiri tentang Yesus. Dan beberapa teman sekolah minggu kita hari ini mau men-sharingkan siapa menurut mereka Tuhan Yesus itu melalui video singkat ini. Kemudian, nanti kita akan melihat sesungguhnya siapa Tuhan Yesus itu menurut Alkitab. Dan akan disampaikan oleh penginjil Yvonne Sylvia dengan tema Mission Accomplished. Mari kita lihat dulu video dari teman-teman sekolah minggu kita. Apa itu salib? Salib adalah alat eksekusi yang menyebabkan kematian dengan cara paling menyiksa dan paling menyakitkan. Salib adalah hukuman yang dapat membuat orang tersebut meninggal atau mati karena penderitaan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Salib adalah hukuman yang paling hina, yang paling berat, dan juga yang paling menyeramkan. Menyeramkan bukan karena dapat menyebabkan orang tersebut meninggal, tetapi karena penderitaan yang sangat panjang menjelang kematian. Salib adalah bukti kasih yang sangat dalam dari seorang sahabat. Salib adalah lambang orang Kristen yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Lambang pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa.
Salib adalah tempat penghukuman dosa. Mengapa ada orang yang menginginkan Tuhan Yesus disalib? Karena orang itu membenci kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dituduh telah melanggar peraturan agama dan mengaku sebagai anak Allah. Karena mereka merasa tersinggung atas pengajaran Tuhan. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai nabi palsu dan juga orang yang menghujat Allah. Karena mereka iri bahwa Tuhan akan menjadi raja. Karena orang-orang menganggap Tuhan Yesus sebagai orang yang meruntuhkan bait Allah dan menghujat Allah. Karena Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, berarti menyamakan diri dengan Allah. Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menghentikan kita yang seharusnya disalibkan atas dosa-dosa kita. Untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa semua orang. Untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia. Salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Salib untuk menebus dosa manusia yang percaya. Apa arti salib buat kamu? Arti salib buat saya adalah saya sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan orang lain. Salib adalah simbol dari orang Kristen. Menurut saya salib adalah persekutuan dalam penderitaan dan kematian. Bukti bahwa Tuhan sayang kepada saya. Salib adalah Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang datang ke bumi untuk menebus dosa saya dan sebagai manusia. Arti salib untukku adalah salib mengingatkan aku bahwa Tuhan sudah mati buat saya. Arti salib buat saya sangat bersyukur karena Tuhan memiliki kasih yang begitu besar kepada saya sehingga ia rela untuk menggantikan saya dihukum mati tersalib. Apa yang mau kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Berbuat baik kepada orang lain. Yang ingin saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah berdoa setiap hari dan melakukan banyak kebaikan. Merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Terus berdoa, taat pada firman Tuhan, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan melayani sesama. Mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, doa tiap hari, mendengarkan perintah orang tua dan Tuhan. Saya ingin selalu berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan membantu sesama manusia. Memuji Tuhan, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, mengikuti ibadah online dengan rajin, dan melayani sesama. Mahkota. Mahkota ini adalah untuk pemenang. Siapa yang memenangkan lari 100 meter, dia akan mendapatkan mahkota ini. Ganti, pasti Hai yang menang untuk lomba lari ini. Oh tidaklah, ini pasti aku yang menang. Tidak, mahkota itu cocok buat diriku yang ganteng. Jangan sombong dulu. Ini lomba lari 100 meter ini keahlianku. Itu berarti kamu yang sombong. Tenang sajalah. Ayo mari kita buktikan. Oke, siapa yang nanti akan tertawa di akhir dan yang akan menangis. Oke, tuh udah dipanggil siap-siap tuh. Oke para peserta, siap-siap. Kita akan memulai lomba lari 100 meter kita. Para peserta harap
ke posisi kalian ya. Oke, sekarang siap semua? Ready, set, go! Aduh. Aduh, aku ketinggalan. Bagaimana ini? Aku kejar. 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 Aduh, dibalap sama Hai. Jangan sombong dulu. Aku masih punya tenaga. Sudah mau garis finish. Ya, garis finish. Ya. Oke, pemenangnya adalah Dante. Mari kita kasih mahkota ke Dante. Lihat, siapa yang dapat mahkota dan tertawa. Dia nangis. Shalom semuanya. Kak Ivon senang sekali bisa bersama-sama dengan kalian. Tadi Kak Ivon sudah menayangkan 2 orang ya yang sedang berlomba lari. Namanya Dante dan Hai yang ikut lomba lari 100 meter katanya ya. Dan yang menang akan mendapatkan mahkota. Wah, asik bukan? Sampai mereka berlomba dengan semangat ya. Cuman tadi ada 2 ekspresi antara yang menang dan yang kalah ya. Kalau Dante menang dia bersorak yeay karena dapat mahkota. Hai kalah lalu dia menangis, tidak aku juga mau. Nah ya, kenapa seseorang yang menang tertawa senang? Karena bagi diri dia mission accomplished. Wah, dia sudah menyelesaikan misinya dan akhirnya dia mencapai yang baik, menang ya. Gak ada yang akhirnya terus kalah. Yes, kalah. Gak ada ya. Yang ada kayak tadi Hai waktu kalah nangis ya. Nah, mungkin kita juga begitu ya. Kita manusia berdosa ya, yang selalu berlomba dan memacu diri dan selalu ingin menang. Kita nggak salah kalau memiliki tujuan hidup kayak Dante tadi. Kita punya target hidup, bagus banget ya. Kecil-kecil udah punya target hidup. Nanti aku mau besar, mau begini. Nanti aku mau bikin ini. Aku harus menyelesaikan ini. Wah, keren banget tuh. Ya, daripada anak yang nggak tahu. Aku nggak tahu mau ngapain. Ya, biasanya orang akan bangga. Wih, kecil-kecil udah punya tujuan hidup. Mau ini, mau itu. Bagus ya. Nah, dan kita akan mencoba untuk menyelesaikan apa yang akan kita buat. Misalnya aku mau bikin Gundam yang super big, yang pretilannya kecil-kecil. Kalau udah selesai kita akan berkata, yes, mission accomplished, selesai, yeah, ya. Atau kita mau punya tujuan ujian nilainya bagus, sehingga kita belajar, menghafal, ya. Akhirnya kita berhasil dan kita mengatakan, yes, akhirnya mission accomplished. Wah, memang menyenangkan sih kalau kita sudah bisa menyelesaikan sesuatu yang baik. Tapi kalian tahu, Tuhan juga punya misi, punya tujuan ketika dia datang ke dunia. Tapi buat orang-orang, khususnya buat murid-murid Tuhan, tujuan Tuhan Yesus itu jelek. Karena tujuan Tuhan Yesus itu mati. Mana ada coba orang-orang yang punya tujuan hidup untuk mati. Tapi Tuhan Yesus memang datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang. Bukan duduk di singgasana raja yang megah. Tidur di kasur istana yang megah. Uang di mana-mana dia bisa perintah ini, perintah itu. Tujuan Tuhan bukan itu. Tujuan Tuhan datang ke dunia memang untuk mati, disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya, dia
mengatakan, my mission accomplished. Wah, tugasku selesai. Selesailah sudah. Makanya sudah disalib, dia mengatakan, sudah selesai. Ya, itu artinya penderitaan Tuhan, kesakitan Tuhan, hinaan Tuhan, cercaan Tuhan, sampai disabet-sabet itu badannya, Tuhan sudah terima semua. Dan memang itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Memang untuk menderita. Tapi Tuhan sudah katakan itu terlebih dahulu kepada murid-murid sebelum dia disalibkan. Kita buka Yohanes ya. Yohanes pasal 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat, Tuhan Yesus mengatakan, udah saatnya Anak Manusia dimuliakan. Disalibkan, kok dimuliakan? Iya, ya, bagi Tuhan, cara dia mati, disalibkan, itu adalah sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena kematian diubahkan Tuhan menjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa. Salib yang menakutkan, tapi diubah Tuhan menjadi sebuah kemuliaan. Karena dengan Tuhan disalibkan, mission accomplished, ya. Tugas Tuhan menolong manusia sudah tergenapi, ya. Karena manusia tidak bisa menolong diri kita sendiri. Berapa banyak uang yang kau punya coba untuk menolong diri kita sendiri? Gak bisa. Berapa banyak perbuatan baik kamu sampai hitung-hitung, sampai garis-garis panjang, sampai berlembar-lembar. Gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Berapa banyak kita berdoa berjam-jam begini ya, sampai berlutut, sampai sakit lututnya. Atau baca Alkitab bolak-balik, mungkin sampai kacamata kita tebel. Apa itu bisa menyelamatkan? Tidak. Itu adalah tugas setelah diselamatkan. Tapi kalau untuk diselamatkan, Tuhan yang harus menyelamatkan. Makanya mission accomplished kata Tuhan. Ya, seperti perumpamaan yang Tuhan berikan. Biji gandum, ya, kalau nggak ditanam, kalau nggak dibiarkan mati, tetap aja satu biji benih gandum ya. Tapi kalau dia ditanam dan dibiarkan mati, lama-lama dia akan hidup. Dia akan bertunas. Dia akan banyak. Ya, gandum itu akan tumbuh dan menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Memang dia tahu dia harus mati. Tapi bukan mati untuk kalah. Mati untuk menang. Jadi kita pun sekarang seperti benih gandum. Yang harus siap menderita. Rela untuk hidup susah sebagai anak Tuhan. Karena hidup sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen itu susah. Nih, banyak aturannya di dalam Alkitab. Tapi bisakah kita menyelesaikan satu demi satu? Dan kita punya tujuan hidup, punya target hidup. Bukan hanya mau menjadi kaya, menjadi pintar. Bukan. Tapi bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, kita waktu mati nanti harus sanggup mengatakan, oh Tuhan, ambillah nyawaku. Karena mission accomplished. Udah selesai kok tugas aku. Ya, susah itu. Kenapa? Karena kita gampang tergoda. Udah janji gak mau lagi, gak mau nakal lagi. Begitu lagi, ya kan? Namanya juga manusia berdosa. Tapi kita harus berjuang. Kita punya Tuhan yang hebat, yang keren. Ya, kita lihat lagi coba gambar benih gandum ini, ya. Bagaimana dia mati di dalam tanah. Tapi dia mati ternyata bukan untuk mati, dia memproses dirinya. Akhirnya dia tumbuh kembali dan bahkan berbuah banyak.
Nah, kita harus jadi berkat buat banyak orang. Bukan buat diriku sendiri, tapi harus menjadi berkat. Setelah kita dikasihi Tuhan, marilah kita mengasihi orang lain. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Kau sudah memberikan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan datang ke sini, ke dunia, untuk menderita. Tapi penderitaan itu telah Tuhan Yesus ubahkan menjadi sebuah kemuliaan. Dan misi Tuhan menolong kami sudah Tuhan genapi. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami semua untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, yang sungguh-sungguh memiliki tujuan hidup yang baik, yaitu hidup menang bersama dengan Tuhan sampai kami mati. Kami tahu itu susah. Kami tahu kami harus menderita. Kami tahu akan dijauhi orang-orang ketika kami menolak melakukan dosa. Tolong berikan kepada kami iman yang kuat. Berikan kepada kami sahabat-sahabat kami yang baik, yang sejalan dengan ajaran firman Tuhan, yang mau bersama-sama melakukan perintah Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, melalui peristiwa Paskah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang baru. Kita akan cucuk bunga ke salib Yesus, menggambarkan kehidupan baru yang kita miliki, yang akan kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Anak-anak, keindahan, keharuman, dan kesegaran bunga memberikan pengertian akan kehidupan kita yang baru. Hidup yang kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Ini bisa kita dapatkan hanya karena anugerah Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Amin. Anak-anak, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat sebuah pujian. Ada kuasa di dalam darahnya. Ya, darah Yesus sangat berkuasa memberi kemenangan atas dosa dan memberi kekuatan untuk kita melayani. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya
Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan buat kami. Semua yang telah Tuhan berikan pada kami, entah bagaimana kami bisa membalas. Kami hanya punya diri kami, ya Tuhan, yang kami rindu untuk kami persembahkan kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan hari ini juga kami datang membawa persembahan kami. Bila Tuhan Kau berkenan untuk menerima dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya pengumuman buat kalian. Yang pertama, selesai ibadah hari ini jangan lupa langsung mengisi absensi sekolah minggu ya, lewat Google Form di link yang sudah di-share di grup WA kelas masing-masing. Pengumuman yang kedua adalah tema kita minggu depan adalah Tuhan berkorban untukku. Oke, sekarang langsung ajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita naikkan pujian Bapa terima kasih diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita hari ini selesai sampai di sini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.